Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini seperti biasa di setiap hari Senin pukul 14.00 atau jam 2 siang. Salah satu program terbaik dan juga edukasi yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah yaitu Hidup Sehat. Hari ini bersama saya Gebi Cica, kita sudah kedatangan satu narasumber yaitu dokter cantik yang sudah sedang duduk di sebelah Gebi. Tapi sebelum itu, Gebi sebelum mengenali dokter, mungkin di sesi kali ini di program Hidup Sehat itu kita akan selalu membawakan tema-tema yang berbeda-beda setiap narasumber yang hadir. Nah, untuk di kesempatan hari ini itu kita berbicara mengenai salah satu penyakit yaitu kanker. Namun kan kanker itu punya istilah yang berbeda-beda dan juga jenis yang berbeda-beda. Kali ini kita akan membahas mengenai kanker kulit, yang mana pemirsa kita tahu bahwa kanker kulit itu adalah pertumbuhan sel-sel kulit yang tidak normal dan biasanya itu tumbuh dan juga muncul akibat paparan sinar ultraviolet atau biasa disebut dengan sinar UV yang berlebihan dari matahari atau sumber buatan seperti tanning bed. Nah, kali ini di kesempatan Hidup Sehat, Gebi sudah hadir bersama narasumber cantik kita, yaitu ada Dr. Sri Yusfinah Masfahanum, SVDVI, Fins DV, FII DV. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kenal juga. Cerah banget dokter mukanya. Aduh. Shining gitu. Dokter, gimana nih dokter kesehariannya dokter nih, sibuk apa nih selain mungkin praktek, mungkin ada kesibukan lainnya dokter? Alhamdulillah, kebetulan saya juga selain di Rumah Sakit Raden Matahir sebagai PNS, berpraktek di Rumah Sakit Mitra dan berpraktek juga di Klinik Zahira Skincare Sekambang. Saya juga sebagai dosen pendidik klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Jambi. Luar biasa. Boleh disapa dulu dokter, siapa tahu ada mahasiswanya lagi nonton. Selamat siang, mana tahu ada yang menonton saya. Baik, Gebi panggilnya Dokter Sri. Sri aja. Oke, baik. Dokter Sri, untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentunya di Hidup Sehat, yaitu waspada pemicu kanker kulit, dokter ya, di tema kita hari ini. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bingung ya sebenarnya kanker kulit ini apa? Karena kan biasanya kanker itu banyak dok ya jenisnya. Nah, ternyata ada salah satu kanker yaitu kanker kulit yang mungkin kita pribadi pun juga kurang mengetahuinya bahwa kanker kulit ini timbulnya dari apa, gejalanya seperti apa. Nah, ini akan kita kupas tuntas bersama Dokter Sri kali ini. Ya dokter ya? Iya, siap. Baik dokter, mungkin untuk yang tadi di awal Gibi sampaikan dokter, kalau untuk kanker kulit sendiri ini kan mungkin masih awam ya bagi pemirsa di rumah dan termasuk saya sendiri. Itu mungkin dokter bisa bantu untuk memberikan informasi ke pemirsa. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ada beberapa nih yang sudah Gibi siapin nih dokter. Yang pertama itu, apa jenis dan penyebab dari kanker kulit itu sendiri seperti apa sih dokter? Oh iya. Ya, makasih Gebi. Sebenarnya kita mesti tahu dulu ya, apa sih itu kanker kulit? Ya, selama ini kita kan taunya kanker di tempat lain. Ternyata di kulit juga ada. Jadi kanker kulit, kanker itu adalah suatu pertumbuhan sel yang awalnya normal menjadi tidak normal. Jadi dia berlebih-lebihan dan tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan, bisa kerusakan di jaringan sekitarnya ataupun bahkan sampai metastasis istilahnya ke tempat lain gitu. Itu biasanya akibat dari kerusakan DNA dari sel kulit istilahnya. Dia bersifat molekuler. Jadi faktor-faktor pemicu tadi akan merusak DNA sel kulit sehingga bisa terjadi mutasi gen, jadi sel yang normal menjadi tidak normal, berkembangnya jadi berlebih-lebihan, makanya timbullah keganasan. Itu per definisinya sebenarnya. Ya. Kalau bentuknya sebenarnya macam-macam ya, banyak sekali ya. Cuma yang paling populer, yang bukan populer juga ya, yang terkenal yang biasa dibahas itu ada tiga bentuk utama, walaupun ada yang lain ya. Yang biasa tuh paling sering karsinoma sel basal atau basalioma namanya. Kemudian ada juga karsinoma sel squamosa, ada yang melanoma maligna.
Nah, yang melanoma maligna ini yang paling ganas biasanya ya. Yang paling ganas. Paling ganas di antara ketiga bentuk yang kanker kulit yang biasa tadi ya. Kalau yang paling sering itu basalioma, tapi yang lebih ganas itu melanoma maligna. Walaupun dia sedikit kemungkinannya atau kejadiannya, tapi dia bersifat ganas. Nah, itu yang biasa ditakutkan. Baik dokter, dari ketiga jenis kanker kulit ini sendiri dokter, mungkin yang paling umum sendiri nih kasus kanker kulit di Indonesia itu apa ya dokter? Oh iya, kalau kanker kulit itu sebenarnya kan banyak ya di mana-mana. Indonesia juga, cuma memang di Indonesia belum ada data khusus tentang kanker kulit. Cuma memang disebutkan dia meningkat terus ya kejadiannya, karena salah satu faktor yang paling utama berperan dalam timbulnya kanker kulit itu kan sinar ultraviolet dari sinar matahari. Yang tadi Gaby udah sampai dokter. Iya, seperti Gaby sampaikan tadi. Sementara di Indonesia kan iklimnya tropis ya, jadi sinar matahari atau ultraviolet yang tinggi itu dia terus-terusan sepanjang tahun. Kalau di tempat lain mungkin ada musim-musimnya. Iya. Kalau kita kan nggak ada aja, sepanjang tahun panas terus. Nah betul. itu jadi makanya kemungkinannya juga akan meningkat kasus-kasus kanker kulit ini gitu sih. Nah, kalau untuk yang beresiko nih dokter terkena kanker kulit, ada nggak mungkin jenis-jenis sendiri itu dokter? Jenis-jenis kanker kulit yang terkenal tadi seperti tadi ya, basalioma namanya, kemudian karsinoma sel squamosa dan melanoma maligna. Itu bentuknya beda-beda ya. Kalau yang basalioma dia biasanya bentuknya seperti benjolan, benjolan ataupun bercak peninggian kulit yang tidak beraturan gitu ya. Warnanya biasanya mengkilat, ya bisa berwarna putih kayak mutiara, bisa juga kemerahan, dan di atasnya biasanya ada kayak urat-urat pembuluh darah gitu, ya kayak urat-urat merah. Tapi bukan karena kulitnya putih dokter ya, makanya ada urat-urat itu. Biasanya rata-rata kalau kulit putih kelihatan ya. Nah itu beda, itu kan di seluruh kulit. Nah ini di benjolannya itu di atasnya ada kayak gitu juga, kayak benang-benang merah gitu. Jadi kalau itu yang namanya basalioma. Tapi kalau yang satu lagi karsinoma sel squamosa itu biasanya kayak luka atau penebalan kulit yang tidak rata permukaannya, terus biasanya keras dan dia juga nyeri, kadang mudah berdarah. Nah, itu yang terakhir, itu yang paling ganas saya bilang tadi, melanoma maligna. Itu bentuknya bisa perubahan warna aja yang tidak solid gitu ya, dan dia mudah berdarah juga. Nah di antara tiga itu yang paling sering basalioma. Cuma yang di antara tiga itu yang paling ganas melanoma maligna. Itu jadi ada beberapa bentuk, walaupun masih banyak lagi yang lain. Itu yang tiga yang populer. Yang paling sering basalioma, kemudian karsinoma sel squamosa sama melanoma maligna. Nah, di antara yang tiga yang paling ganas yang melanoma maligna. Siap dokter. Iya. Ternyata banyak jenisnya dan penyebab serta faktornya juga ada dokter ya. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga sangat penasaran ini penyebab faktor utamanya apa, terus bagaimana cara mendeteksi dininya, apakah ada di badan kita saat ini itu calon-calon atau bakal-bakal untuk terkena kanker kulit, yaitu amit-amit dokter ya. Nanti kita akan bahas di segmen kedua, jadi tetap bersama saya di Hidup Sehat. Baiklah pemirsa Hidup Sehat, kita kembali lagi bersama saya Gaby dan juga bersama Dokter Sri. Untuk di segmen pertama tadi kita sudah membahas mungkin ada beberapa jenis-jenis kanker kulit dan mungkin dokter juga sudah menjelaskan sedikit penyebab dari kanker kulit itu seperti apa. Nah untuk di segmen selanjutnya mungkin dokter ada pertanyaan juga nih dari Gaby untuk kanker kulit sendiri itu siapa saja sih yang beresiko dokter? Mungkin dari riwayat keluarga kah, warna kulit kah, atau faktor usia dan faktor lingkungan hidup itu berpengaruh atau enggak dokter? Iya memang benar yang Gaby bilang ya, faktor resiko kanker kulit itu ya banyak macam. Yang terutama itu tadi usia, memang usia juga termasuk dokter, juga usia tua, karena bertambah umur biasanya kan paparan sinar matahari itu jadi makin berakumulasi, makin banyak. Jadi
paparan ultraviolet itu bukan paparan yang kemarin yang baru seminggu 2 minggu yang lalu, tapi yang akumulasi dari bertahun-tahun, gitu ya. Jadi makin bertambah usia, biasanya paparan akan makin banyak, gitu kan, dari kecil sampai dia tua. Terus faktor genetik juga pengaruh, ya. Kalau misalnya ada riwayat keluarga yang mengalami kanker kulit, nah gitu seseorang itu juga mempunyai kecenderungan atau resiko mengalami kanker kulit juga. Nah, yang paling besar itu memang paparan ultraviolet. Iya, ya, baik sinar ultraviolet, matahari tadi ya, Dok, iya, ya? sinar matahari, apalagi di iklim tropis Indonesia ini kan paparannya lumayan ya, sepanjang tahun seperti saya sebutkan tadi, itu juga pengaruh. Kemudian ras sebenarnya ya, itu faktor kulit ya. Kalau orang yang disebutkan kulit yang putih, ya terang, itu biasanya punya kecenderungannya lebih besar karena melaninnya sedikit. Ya, sementara melanin itu kan berfungsi untuk melindungi juga, yang melindungi kulit kita dari paparan-paparan dari luar. Jadi kalau melaninnya sedikit, kulitnya makin putih, jadi itu punya kecenderungan atau resiko lebih besar juga. Kemudian yang jelas daya tahan tubuh, ya, imunitas yang terganggu juga pengaruh, dan juga produk-produk atau ya bahan-bahan kimia yang berbahaya baik dalam segi kehidupan sehari-hari ataupun yang ada di produk-produk perawatan kulit yang marak lagi sekarang ini gitu. Nah, ya banyak sekali. Itu menarik sekali nih, Dokter Sri. Kalau tadi memang kita menyampaikan bahwa paparan ultraviolet atau sinar UV itu menjadi penyebab utama ya, itu faktor utama. Tapi dokter, kalau misalkan salah satu seseorang itu mungkin minim nih untuk terkena paparan sinar UV karena mungkin kesehariannya dia bekerja dari pagi hingga sore, terus pulang ya di dalam ruangan lagi gitu dokter. Memang minim untuk terkena sinar UV, tapi produk-produk yang digunakan itu adalah produk-produk skincare, body care yang mungkin kandungannya itu beresiko terdapat ada bahan-bahan kimia. Itu juga bisa dokter ya? Iya. Apalagi zaman sekarang yang kayak body care, misalkan hand body, yang tone up ke hand body yang memang klaimnya itu bisa brightening dan segala macam, serta skincare. Nah itu sebenarnya kita bisa deteksi dininya dari seperti apa dok? Ya, kalau bahan-bahan atau produk-produk yang berbahaya itu bisa ada di mana saja ya. Jadi kita kembali lagi sebenarnya skincare tujuan awalnya kan emang baik ya. Namanya skincare itu sebenarnya untuk perawatan, ya kan, perlindungan gitu, memperbaiki penampilan. Cuma kadang-kadang kembali lagi ada yang pengen cepet, ya, pengen langsung hasilnya instan, putih, itu tadi dalam bentuk apapun, ya beda dalam hand body atau dalam krim, toner segala macam. Nah itu yang harus diperhatikan. Kalau ada yang menyajikan instan, itu kita harus ini jangan-jangan ada isinya yang berbahaya, misalnya merkuri yang paling dikenal ya, karena itu bisa menyebabkan kanker juga. Kemudian bahan-bahan yang berbahaya lain, misalnya bahan hidrokinon, walaupun sebenarnya hidrokinon itu boleh sih diresepkan sama dokter, tapi nggak boleh tanpa resep dokter, karena dia harus diawasi ya. Hidrokinon yang dosis tinggi ya, kalau yang itu harus diresep dokter. Kemudian kortikosteroid juga, itu steroid ya, kadang-kadang untuk mengambil efek memutihkan, ya lebih cepat putih. Jadi kadang-kadang ada produk skincare yang benar-benar skincare, tapi ada oknum mungkin yang agak lumayan ya, jadi dia memasukkan bahan-bahan tersebut ke skincare. Akhirnya konsumen merasa oh ini dipakai ini cepat putihnya, langsung kinclong misalnya, langsung glowing gitu kan. Jadi instannya itu yang tanda-tanda kita juga harus hati-hati kalau yang ada yang menjanjikan seperti itu, jangan-jangan isinya juga ada produk-produk yang berbahaya. Itu. Selain itu juga kita bisa deteksi, oh ada nggak sih notifikasi BPOM-nya produk-produk itu, gitu ya, kan harus tersertifikasi. Kemudian ada nggak sih baunya bagaimana? Kadang-kadang baunya lebih menyengat. Aromanya itu ya? Aromanya gitu. Kadang bau-bau besi gitu ya, bau-bau logam aromanya. Terus warnanya gitu terlalu ngejreng mungkin ya. Terus teksturnya juga. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita lihat produk juga harus lihat juga isinya, komposisinya apa saja. Biasanya kalau memang ternotifikasi ada ingredient yang jelas, mungkin kita bisa
benar-benar bisa menggunakannya dengan baik. Jadi harus hati-hati aja. Siap. Dokter, tapi ada nggak sih dokter kalau misalkan kita ini dok menggunakan satu produk skincare kah atau body care atau hair care juga tuh dokter, tapi punya efek samping nih yang tadi biasanya kita itu merasa setelah kita pakai ada rasa gatal-gatal, itu ternyata harusnya kita tahu itu tuh bahaya dokter ya? Iya. Kalau efek samping semuanya sih tidak hanya yang dioles-oles ya. Dokter, kita angkat telepon dulu boleh? Oh boleh. Oke, baik, kita angkat telepon interaktif terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Debbie. Halo Bapak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini langganan saya ini. Mbak Debbie. Siap. Bapak gimana? Apa ada pertanyaan? Baik, Mbak Debbie, terima kasih atas waktunya. Yang tentu kita hormati Ibu Dokter Sri Yusfina, maaf, spesialis penyakit kulit dan kelamin. Jadi saya kebetulan diuji pasiennya Pak Ma'ruf dari tahun 2008. Sampai sekarang saya bermitra di rumah sakit mitra. Tujuh terus. Alhamdulillah dekat Dr. Ma'ruf sampai 65 tahun umur saya hari ini. Alhamdulillah sehat. Ya, pada kesempatan ini tentu saya sangat bangga bisa bertanya dengan Ibu Dokter. Jadi memang kalau kulit ini kan memang nampaknya bagi manusia itu dianggap sepele. Saya yakin itu. Jadi justru itu bagi saya umur 65 tahun ini memang ada keluhan Bu Yusfina. Pertama, ya kalau gula darah terkontrol. Tapi saya banyak kadang gatal. Kemarin saya konsul di yang namanya memakai Kambang, Dokter Vidya. Kalau di tangan saya itu terbentur dikit aja, langsung dia memerah. Merah itu dia mengembang. Kayak biduran kali Pak ya? Kayak kebentur kayak. Bukan biru, lubang. merah. Jadi kata Dokter Vidya, Bapak ini ya menurut dia bahwa jenis kulitnya tipis. Jadi saya mau makan biawak aja biar tebal. Jadi dianggap saya ini kulit saya tipis. Maka saya harus hati-hati untuk jangan sampai terbentur. Nah pertanyaannya, apa penyebab ya seperti saya katakan tadi? Dan apakah lebih ke dalam lagi Bu Dokter, apakah dia bisa naik kelas menjadi strata kanker dari awal ini? Ini penting. Ya, jadi kalau saya sepele ya saya udah diam aja. Jangan-jangan nanti bisa dia naik kelas kan. Oh, bahaya kalau di sekolah naik kelas nggak apa-apa, tapi kalau ini nggak boleh naik kelas kulitnya. Jadi itu yang mungkin bisa dapat saya sampaikan. Yang lebih penting secara personal, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Dokter Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak Dokter. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh penelpon kita. Salam kenal Pak ya, kembali lagi. Insya Allah nanti disampaikan salamnya sama Pak Dokter Ma'ruf. Ternyata pasiennya. Memang faktor usia ya kadang-kadang mempengaruhi. Jadi kalau makin bertambah umur, otomatis ya lapisan kulit, kolagen, penampang kulit itu akan ada mengalami perubahan sedikit ya. Yang dulunya tebal jadi mulai tipis, yang dulu kolagennya banyak akhirnya menipis. Jadi bantalannya dulu tebal, akhirnya sekarang makin menipis. Itu karena faktor usia. Ditambah lagi memang kalau memang ada penyakit-penyakit yang mendasarinya seperti Bapak ya sudah sekian tahun
berobat rutin ke rumah sakit gitu. Jadi karena faktor umur, kemudian selain kulitnya menipis juga pembuluh darahnya kadang-kadang jadinya lebih rapuh gitu. Makanya kalau kebentur sedikit akhirnya menjadi memar gitu. Kadang-kadang ada juga pasien yang datang tidak kebentur juga memar ya. Jadi itu karena faktor umur, pembuluh darahnya, dindingnya akhirnya rentan, kebentur, rentan lebam, rentan rapuh. Jadi itu bisa seperti itu. Nah, apakah nanti bisa jadi naik kelas? Kalau kembali lagi, kalau kanker itu adalah sel-sel kulit yang tumbuhnya berlebih-lebihan karena mutasi gen gitu ya. Tapi kalau yang ini mudah-mudahan dia tidak bisa naik kelas karena memang itu bukan benjolan, bukanlah ada pertumbuhan baru di atas kulit dan juga bukan ada luka yang berdarah. Jadi kalau memang khawatir nanti Bapak bisa periksa apakah ada benjolan baru atau ada bercak-bercak baru di kulit sekitarnya. Kemudian bisa juga dilihat apakah ada mudah berdarah yang keluar sebenarnya. Kemudian ada luka yang mudah berdarah di situ. Nah, itu hati-hati kalau muncul yang seperti itu. Nah, kalau yang ini beda mungkin kasusnya, bukan sampai sekarang bukan kanker. Tapi untuk pastinya memang harus diperiksa Pak ya, dilihat benar nggak hanya memar saja atau jangan-jangan ada pertumbuhan lain di sekitarnya gitu. Ya, sementara itu dulu, semoga bisa membantu dan bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter. Semoga jawabannya cukup puas untuk Bapak, dan Bapak hati-hati jangan sampai terbentur ya Pak ya. Sangat rentan sekali untuk berkegiatan. Ya, semoga selalu berhati-hati Pak. Iya, semoga baik selalu dokter. Sehat. Siap. Kalau tadi dokter mungkin bisa disambung untuk yang jenis-jenis tadi nih dok. Kalau misalkan ngerasa skincare itu pas saat digunakan gatal, itu memang sudah kita notice itu bahaya atau enggak dok? Atau mungkin itu efek? Oh iya. Kembali lagi ya, kita ulang tadi, skincare atau apapun ya, misalnya obat-obatan juga pasti punya efek samping. Efek samping itu efek yang tidak diinginkan, tapi kita cari efek samping yang paling sedikit. Nah, kalau misalnya ada produk-produk yang diklaim skincare dan dia dioleskan kemudian muncul gatal atau iritasi, nah itu bukan berarti langsung isinya berbahaya. Ya, awal-awalnya memang bisa menimbulkan efek samping, misalnya gatal, itu bukan berarti dia ini ternyata ada kandungan merkurinya, ternyata ada kandungan hakinya, belum tentu. Itu hanya proses iritasi atau efek samping saja ya itu. Tapi kalau misalnya kita pengen pakai produk baru, sebenarnya kita bisa tes dulu. Misalnya kita beli produk nih, kita bisa tes di lengan atau di belakang telinga, kemudian dibiarkan 24 jam atau 48 jam. Kalau misalnya nggak ada masalah, boleh kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan tidak ada efek samping. Siap gitu. dokter. Nanti kita sambung lagi di segmen ketiga dokter ya. Kalau ini seru banget, saya yakin seru banget, dan pasti pemirsa di rumah khususnya perempuan pengen banget tahu tentang ilmu dan juga edukasi yang akan kita sampaikan di segmen 3 oleh Dr. Sri, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Hidup Sehat masih bersama kami berdua, ada saya Gaby dan juga Dr. Sri. Nah, di segmen ketiga ini kita akan membahas kupas tuntas sedikit lah ya dokter ya, mengenai skincare dan body care nih dokter. Ini pasti perempuan-perempuan yang lagi nonton tuh pengen banget nih dengar ilmunya dari dokter sendiri. Bisa nggak sih dok, kita itu sebagai perempuan membedakan body care yang baik, hair care yang baik, skincare yang baik yang kita gunakan dan tidak berjangka untuk terkena resiko kanker kulit? Oh gitu, ya. Terima kasih Gaby. Seperti tadi ya, sebenarnya untuk mendapatkan skincare, body care dan lain-lain pasti banyak lah yang aman ya. Walaupun ada juga yang beberapa yang berbahaya kan, tidak sebanyak, pasti lebih banyak lagi yang lebih bagus gitu ya. Makanya kita harus lebih hati-hati. Seperti tadi saya sebutkan, kalau memang ada yang mengklaim ini efeknya cepat, instan, langsung dalam beberapa kali pemakaian langsung
ngejreng, ya itu kita harus hati-hati, jangan-jangan produknya ada berisi yang bahan-bahan yang tidak dibolehkan, misalnya merkuri, hidrokinon dosis tinggi atau steroid dosis tinggi yang saya bilang tadi itu harus dengan resep dokter gitu. Nah kemudian seperti tadi juga kalau hanya sekedar tone up mungkin ya kadang-kadang ada kayak ini body care gitu kan, dikasih hand body dia agak naik sedikit warnanya. Kalau hanya sekedar kamuflase untuk memutihkan habis itu nanti hilang nggak masalah, tapi kalau misalnya dijanjikan nanti dia putih seterusnya, nah itu yang berbahaya karena bukan efek kosmetiknya gitu, takutnya efek sampingnya. Iya. Kemudian ya kembali lagi ya kemasannya harus diperhatikan, ada gak notifikasi, ada gak nomor NA-nya, kemudian isinya jelas nggak, ingredientnya apa, jadi harus jelas ada komposisinya di situ gitu. Jadi untuk membedakan body care dan lain-lain ya seperti itu secara umum sama prinsipnya. Jadi kalau ada yang menjanjikan instan ya itu ya hati-hati sebenarnya gitu. Siap dokter. Iya. Nih dokter Gaby akan memperlihatkan dokter salah satu foto yang kita cari dulu ya fotonya ya. Ini apakah menurut dokter beresiko untuk menjadi kanker kulit atau tidak nih dokter? Ini salah satu foto yang kita ambil dari internet. Ini penggunaan tone up atau hand body yang HB itu dok, HB abal-abal. Nah seperti ini dok. Ini apakah beresiko menjadi kanker kulit atau tidak? Boleh saya lihat? Boleh? Silakan dokter. Kita akan langsung tanya ke dokter kira-kira. Oh ini ya. Nah ini hand body beneran? Iya, dari hand body. Mereka bisa lihat. Nanti Gaby bantu. Iya, ya jadi kalau yang di foto yang ditampilin Gaby ini sebenarnya efek samping itu dari mungkin bisa jadi isinya ada steroid. Steroid yang dosis tinggi. Karena untuk pemutih kadang-kadang selain merkuri yang berbahaya, hidrokinon dosis tinggi, kortikosteroid dosis tinggi juga kadang-kadang dicampur ya supaya memberi efek yang memutihkan, mencerahkan tadi. Nah, kalau ini sudah sampai ke efek sampingnya. Efek samping jadi kulitnya jadi atrofi, kayak stretch mark itu ya kan, jadi kayak stria-stria banyak itu sudah tidak boleh lagi sebenarnya digunakan yang seperti ini. Nah, ini hati-hati ya. Ini bisa menjadi penyebab kanker kulit dokter? Kalau kandungannya, kalau misalnya kortikosteroid dosis tinggi itu membuat fotosensitivitas. Jadi kulitnya itu makin cenderung lebih sensitif terhadap sinar ultraviolet. Alhamdulillahnya dia ketutup, ya daerah tertutup ya. Jadi secara umum kortikosteroid dosis tinggi atau hidrokinon dosis tinggi itu kulitnya kan makin tipis, ya makin sensitif terhadap ultraviolet. Akhirnya kerusakan dari sel DNA itu makin banyak. Perbaikannya kurang, susah. Nah itu terus-terusan itu nanti bisa menuju ke kanker kulit gitu. Tapi belum berarti ini sudah jadi kanker kulit. Stretch mark jadi mirip kan. Mungkin bisa menjadi penyebab hati-hati, ya. Hati-hati. Iya. Berarti sudah ada efek samping yang muncul karena hand body yang katanya hand body ya. Ternyata isinya tidak hanya itu. Kandungannya yang berbahaya dokter. Iya. Baik. Dokter ada nggak dok tes khusus dok untuk kanker kulit sendiri atau yang mungkin bisa dideteksi dini melalui tes tersebut gitu, ada nggak dokter? Yang paling gampang sebenarnya tes sendiri ya. Pribadi sendiri ya. Kita bisa melihat dari deteksi sendiri. Iya gitu. Kalau misalnya dibawa ke dokter, pasti dokter bisa melakukan tindakan-tindakan misalnya di pemeriksaan dermoskopi namanya, kemudian bisa diperiksa patologi anatominya untuk lihat sel-selnya sel ganas atau enggak. Nah, kalau kita sendiri atau pasien sendiri bisa mendeteksi dini kalau ada kelainan-kelainan yang dicurigai, ini nanti keganas atau enggak. Jadi ada 5 sebenarnya, kalau saya bilang ada ABCDE ya. Kalau misalnya ada yang A itu asimetri, artinya kalau ada benjolan atau bercak atau penebalan kulit atau koreng yang tidak simetris bentuknya, itu hati-hati ya, tidak sama sisi kiri kanannya, nggak sama, nggak simetris gitu kan. Kemudian B, border itu pinggirnya juga tidak rata. Kalau ini kan pinggirnya rata nih ya. Nah, ini bergerigi ya, tidak jelas. Nah, itu juga hati-hati. Kemudian C, color, warna. Jadi kalau ini juga solid ya, putih gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ciri-ciri yang keganasan itu biasanya tidak solid warnanya. Jadi kadang-kadang satu bulatan itu ada yang lebih coklat atau lebih gelap, lebih hitam, kemudian ada yang lebih putih atau lebih merah gitu. Jadi tidak sama warnanya.
Kemudian diameternya juga lebih cepat, lebih besar ya. Lebih dari setengah atau lebih dari 6 mm ukurannya. Kemudian evolusinya atau pertumbuhannya cepat, sangat cepat. Misalnya awalnya kecil teman jadi besar, cepat banget. Kemudian warnanya awalnya solid, ternyata akhirnya berubah warnanya terlalu cepat gitu. Jadi itu semua harus diperhatikan kalau memang ada sesuatu di kulit kita. Misalnya ada tai lalat atau benjolan atau apalah bercak yang baru muncul, itu harus diperhatikan. Nah itu tanda-tanda atau deteksi dini kita sendiri bisa juga dilakukan di rumah. Ya paling enggak sebulan sekali diperhatiin ada nggak pertumbuhan yang baru yang di kulit, berbeda dari kulit yang kita berbeda, sendiri ya, iya, dari gitu. atas sampai ke bawah. Silakan dicek dokter. Nah dokter, iya, tapi deteksi sendiri. takutnya nih dokter, karena kan biasanya nih kanker kulit itu mungkin bisa menyerupai tahi lalat ya. Iya. Nah, cara membedakan itu adalah tahi lalat yang normal sama yang kanker kulit itu gimana dokter? Karena mungkin kalau dipegang sama aja gitu ya? Iya, sebenarnya kalau tai lalat nefus ya kalau istilahnya itu tumor jinak, ya tidak ganas. Cuma hati-hati kalau misalnya tai lalatnya tetap seperti tadi berubah. Misalnya awalnya dia bulatnya bagus nih, hitam bulat aja gitu. Ternyata dalam waktu cepat dia akhirnya dia pecah atau seperti koreng akhirnya, terus mudah berdarah, kesenggol berdarah. Terus luka, terus nggak sembuh-sembuh lukanya lama-lama, terus warna yang awal tai lalatnya coklat atau hitam yang sama akhirnya jadinya berubah-berubah, artinya bukan berubah, jadi nggak coklat semua, agak coklat terus sebasnya agak hitam, terus nggak sama, nggak homogen istilahnya. Nah itu hati-hati. Jadi terus kalau memang ada yang punya tai lalat banyak, yaitu memang salah satu faktor resikonya, ya apalagi tai lalat yang atipikal namanya tidak jelas gitu. Jadi kalau ada pertumbuhan yang baru memang harus hati-hati. Jadi tidak selalu tai lalat itu nanti jadi kanker ganas, enggak juga. Ya jadi caranya gimana ya, seperti tadi kalau pertumbuhannya itu ABCDE harus diingat. Pertumbuhannya bagaimana, cepat enggak, warnanya berubah apa enggak gitu kan. Terus pinggirnya bagaimana, rata atau enggak gitu. Gitu sih. Baik, berarti kita pribadi sendiri pun harus mengenali tubuh kita, kulit kita dalam 1 bulan itu, deteksi lah apakah ada sesuatu yang berbeda, kapan ada sesuatu yang berubah dari warna kulit kah, ada bercak kah, atau mungkin tahi lalat yang mungkin seperti tahi lalat timbul ya dokter ya, kalau kita bilang tahi lalatnya hidup. Nah itu bisa dilihat dari teksturnya sendiri dan juga perubahan warnanya itu sendiri. Iya, benar. Baik, dokter mungkin ada juga nih dokter, satu pertanyaan. Kalau untuk kanker kulit ini sebenarnya ada stadiumnya juga kah dan apakah bisa sembuh total? Iya, sama seperti kanker-kanker lain ya. Kanker kulit juga ada stadium-stadiumnya. Ya, ada stadium in situ namanya, emang di situ aja, ada stadium 1-2, ada stadium 3 yang sudah sampai ke jaringan lain dan stadium 4. Cumanya bisa diobati, makanya bisa. Jadi yang penting deteksi dini. Kalau sudah sampai ke stadium 3-4 ya prognosisnya atau masa depannya jadinya nggak cerah. Jadi kalau misalnya dari awal sudah diketahui, ya itu bisa diberikan terapi-terapi yang mungkin tidak sampai merusak jaringan lainnya gitu. Jadi bisa dibuang tumornya, diangkat, akhirnya sel ganasnya sudah hilang, alhamdulillah sembuh. Dan jangan sampai sudah metastasis. Metastasis itu metastasis itu sudah menyebar kemana-mana, ya sudah menyebar ke organ lain, tidak hanya di situ. Gitu ya, dokter, ya? Iya, bisa ke jantung, misalnya ke hati, bahkan sampai ke saraf. Wah, itu bahaya. Itu yang bisa mematikan. Jadi deteksi dini yang penting. Gitu. Siap dokter. Nggak nyangka juga dokter ya, ternyata kalau kanker kulit bisa separah dan seperti itu. Akhirnya ya. Perasaannya hanya kulit. Hanya kulit. Ternyata bisa ada juga menembus ke jaringan di bawahnya, bisa sampai ke organ sekitarnya, organ dalam juga bisa. Oke. Gitu. Nah kalau untuk saya pernah punya salah satu guru saya dulu di sekolah, itu kulitnya ngelupas tuh dokter. Kalau pakai pakaian kulitnya lengket. Di pakaian itu termasuk kanker kulit atau bukan dokter? Sebaiknya memang harus dilihat dulu ya, yang ngelupas-ngelupas, tebal, bersisi itu ada penyakit autoimun namanya psoriasis. Mungkin bisa jadi itu psoriasis. Jadi beda dengan kanker kulit. Jadi kanker kulit tidak sepenuh itu juga gitu ya. Jadi itu
penyakit yang lain kemungkinan. Iya, bukan kanker kulit. Gaby pikir karena menyerangnya itu adalah di bagian kulit, itu juga termasuk ke salah satu kanker kulit. Bukan ya dokter ya? Iya. Berbeda itu dokter ya? Iya, bersisi-sisi. Iya, kalau mungkin psoriasis maksudnya ya. Psoriasis itu memang kulitnya ngelupas. Awalnya gatal merah gitu, itu bisa seluruh badan ngelupas. Jadi sisinya banyak, bisa bertaburan di bawah itu. Iya betul, gitu. betul banget ya, dokter. Iya. Nih dokter, kalau untuk kanker kulit sendiri itu memang harus dioperasi kah atau tidak? Hanya diberikan metode-metode penyembuhan saja? Ya seperti tadi tergantung stadium ya sebenarnya. Kalau masih bisa dioperasi, dibuang, diangkat jaringannya. Ya kalau sudah lesinya sudah bersih sekitarnya, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi kalau misalnya sudah metastasis, otomatis yang metastasisnya kemana-mana itu juga harus diobati. Oke, siap. Nih dokter, mungkin kita akan jeda dulu, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Hidup Sehat, masih bersama Gaby dan juga Dr. Sri. Dari segmen ke segmen kita itu mendapatkan informasi detail dan juga ilmu yang sangat baik, cukup padat juga. Jadi tahu tentang bahayanya kanker kulit itu seperti apa, cara mendeteksi dini itu juga seperti apa, dan juga mungkin pencegahannya itu. Nih di segmen ini dokter, Gaby mungkin mau minta saran juga dari dokter dan tips dari dokter. Tapi sebelum itu kita akan sampai ke kesimpulannya terlebih dahulu untuk pemirsa TVRI di rumah. Untuk kesimpulannya ini, langkah-langkah terbaik untuk mencegah kanker kulit itu apa? Dan nanti langsung diberikan tipsnya dokter, silakan. Iya. Sampai kesimpulan ya. Ya jadi untuk mencegahnya setidaknya memang yang faktor resiko tadi yang disebutkan di awal sudah harus diatasi. Yang paling penting yang salah satu tadi kan pengaruh sinar ultraviolet. Jadi kita juga harus melindungi diri kulit kita dari sinar ultraviolet dengan pemakaian sunscreen ataupun tabir surya. Tabir suryanya yang minimal SPF-nya 30. Iya, dan diberikan 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah. Ya, kalau misalnya sering nih berkeringat kemudian terhapus, harus di-reapply lagi 2 jam sekali. Nah, kalau lebih lebih sering terhapus, harus lebih sering lagi ditambah gitu ya. Kemudian ya hindari panas terik pas di jam-jam tertentu, misalnya di jam 10 sampai jam 4 gitu. Jadi usahakan di jam-jam itu aktivitasnya jangan di luar ruangan. Sebaiknya di dalam ruangan kalau bisa ya. Kemudian bisa juga kalau misalnya berjalan ya di trotoar misalnya, lindungilah diri dari ada atap-atapnya, jalannya di pinggir-pinggir yang ada teduh-teduhnya ya. Bisa juga dipakai pelindung, misalnya topi yang lebar, kacamata, kemudian pakaian yang tertutup gitu ya. Kan sekarang banyak juga ada kacamata yang UV protection, gitu, itu juga bisa. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, ya rajin olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur, buah yang banyak vitamin C, vitamin E, beta karotin karena dia antioksidan, bisa melawan radikal bebas gitu. Kemudian ya gaya hidupnya harus diperbaiki. Kalau bisa ya kemudian ya rutin pemeriksaan kulit sendiri per bulan, kalau bisa dilihat mana sih ada nggak kelainan-kelainan yang muncul baru gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya faktor resiko yang banyak lalatnya, itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi deteksi dininya paling penting, itu sih tipsnya. Oke, itu tips dari Dr. Sri. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan lupa menggunakan sunscreen. Hindari sinar UV atau paparan sinar matahari secara langsung. Jam-jam rawan ya. Produknya hati-hati juga ya. Produknya juga harus dilihat dokter ya. Iya. Itu dok, kira-kira dokter, produk yang bagus itu yang seperti apa? Apakah ada label halalnya, apakah ada label BPOM-nya, atau seperti apa dokter? Ya, yang sebenarnya memang harus yang terjamin ya, sudah ada sertifikasi dari Balai POM, kemudian ingredientnya jelas dan ya ada sertifikasi halalnya gitu. Jadi karena kalau sudah ada tersertifikasi, mudah-mudahan itu bisa melindungi kita sebagai konsumen. Oke, baik. Ini dokter, pertanyaan terakhir. Tadi dokter sudah menyampaikan kesimpulan dan juga tips-tipsnya. Kami merasa ini adalah tips yang cukup diberikan sama dokter Sri. Semoga bisa teman-teman dan juga pemirsa di rumah untuk melaksanakan dan juga
ini ya dokter ya, mengindahkan tips-tips tersebut. Iya. Dokter, sebelum kita tutup atau kita closing, kira-kira nih dokter, apakah masyarakat Indonesia itu sangat dan sudah cukup sadar akan bahaya kanker kulit? Menurut dokter bagaimana? Mungkin sepertinya ya belum ya, karena masih banyak yang menganggap karena kan kita tahu tadi faktor utamanya itu sinar ultraviolet. Masih banyak yang bilang nggak penting, saya nggak keluar rumah gitu ya, jadi nggak perlu pakai sunscreen. Padahal sunscreen itu dari kecil sebenarnya harus dipakai karena bukan efek dari paparan yang kemarin, tapi akumulasi dari masa kecil anak-anak sampai sekarang. Jadi kadang-kadang kesadaran itu juga harus ditumbuhkan ke kita sendiri, ke lingkungan sekitar gitu, dan gaya hidup sehat. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak ya orang berolahraga. Dokter olahraganya apa? Saya olahraganya yang ringan-ringan aja di rumah, treadmill gitu, olahraga di dalam rumah. Siap dokter. Iya. Nih pemirsa, tips dari dokter Sri itu sudah cukup jelas dan detail. Semoga pemirsa dan teman-teman di rumah bisa mengikuti untuk mencegah terjadinya kanker kulit, karena aktivitas kita sehari-hari itu banyak di luar ruangan. Dan juga untuk faktor-faktor penyebab dari kanker kulit itu selain dari genetik, itu juga mungkin dari kesehariannya dokternya, gaya hidup. Ya dokter ya, pola hidup, lalu juga usia itu rentan sekali terkena kanker kulit, dan penggunaan produk skincare, hair care dan juga body care itu dijagalah ya dokter ya. Iya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara dokter, nggak kerasa udah 1 jam menemani Gaby dan juga pemirsa Hidup Sehat yang ada di rumah. Sebelumnya Gaby juga ingin mengucapkan terima kasih banyak sama-sama atas kesempatannya dokter untuk hadir ke program Hidup Sehat. Dan kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah dulu dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.